Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Filipus memiliki pikiran yang sangat praktis. Ketika Yesus berada di atas gunung bersama para muridnya dan melihat orang banyak, ia bertanya kepada Filipus, "Di manakah kiranya para murid dapat membeli roti supaya orang banyak itu dapat makan?" Filipus menjawab bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk orang banyak itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil roti saja. Yohanes bab 6 ayat 5-7. Meski merasa ragu, betapa menakjubkan di mata Filipus mujizat pegandaan roti yang dibuat oleh Yesus pada saat itu. Maka ketika pada perjamuan terakhir pun, dia mengajukan suatu permintaan praktis lain kepada Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'?" Tanggapan Yesus terhadap permintaan Filipus ini adalah semacam teguran yang tegas. Tanggapan Yesus ini merupakan suatu tuntutan untuk adanya iman dalam diri para rasul atau para muridnya. Dan kita tahu bahwa dengan bantuan Roh Kudus yang berlimpah, Filipus hidup oleh iman itu. Dia juga memberikan hidupnya untuk itu dan disalibkan di Asia Kecil sebagai seorang martir Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan iman kita, yaitu iman Anda dan iman saya? Kita tahu bagaimana Thomas menjadi percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Yohanes bab 20 ayat 24-29. Lantas bagaimana dengan kita masing-masing? Dr. Viktor Frankl, seorang psikiater,
seorang survivor dari kekejaman kamp konsentrasi Nazi Jerman, menulis demikian: hidup adalah menderita. Menjadi survive adalah menemukan makna di dalam penderitaan. Apabila sungguh ada tujuan dalam hidup ini, maka haruslah ada suatu tujuan dalam penderitaan dan kematian. Dan ini adalah sesuatu yang kita semua pasti mengalaminya di dalam hidup kita masing-masing. Jikalau kita tidak melihat adanya hubungan antara penderitaan atau sengsara, kematian dan kebangkitan, maka hidup tidak pernah ada artinya. Yesus berkata kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lukas bab 24 ayat 25-26. Apakah ada suatu cara yang lain? Kita melihat orang-orang menderita di mana-mana karena kemiskinan, konflik bersenjata, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Juga begitu banyak penderitaan yang kita rasakan disebabkan oleh orang-orang lain, seperti kebencian, tuduhan-tuduhan palsu atau fitnah, ketidakadilan dalam banyak hal, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Namun demikian, semua hal ini mempersatukan kita dengan kemenangan Kristus jika kita melihat semuanya itu dengan mata iman. Iman memberikan kepada kita keberanian dan kesabaran akan pentingnya nilai-nilai dan menaruh makna ilahi ke dalam segala hal. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ayah jarang sekali berbicara dengan anak-anaknya. Meskipun demikian, kasih sayangnya tetap ia wujudkan dengan selalu berupaya memenuhi setiap kebutuhan mereka. Contohnya uang jajan, pakaian, makanan, televisi, sepeda motor, dan lain-lain. Ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan mencuci pakaiannya. Ironisnya, kasihnya ini tidak dapat dimengerti oleh anak-anaknya karena kurangnya kedekatan dan komunikasi. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertolak belakang dari sang ayah. Mereka malas dan tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang diteladankan oleh sang ayah kepada mereka. Mereka gagal mengenal ayah mereka sendiri, maka mereka pun tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengenal Bapanya dengan sangat baik. Tuhan Yesus memahami kasih Bapa karena ia senantiasa dekat dan bersekutu dengan Bapanya. Kasih tulus sang Bapa itu pun selalu Tuhan Yesus salurkan kepada kita. Karena kasih, ia mau memulihkan setiap tubuh yang sakit, hati yang remuk redam, bahkan membangkitkan yang mati. Dan kasih terbesarnya ialah ia rela disiksa dan disalibkan untuk menebus dosa kita yang dikasihinya. Allah telah mengasihi kita sedemikian rupa. Tuhan Yesus telah rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Maukah kita mengasihi Dia dengan mengenalnya lebih dekat lagi, sehingga kita bisa memahami dan melakukan setiap kehendak-Nya? Hanya ada satu cara, yakni dengan bersekutu dengan Dia melalui doa dan ekaristi, menggumuli dan menghayati sabda-sabdanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkat kesaksian para rasul, kami mendengar tentang cinta kasih-Mu kepada manusia. Kami mohon, semoga gambaran putra-Mu terkasih
Kau lukis dalam hati kami, dan semoga kami selalu siap sedia mengimani segala sabdanya dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.